itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris kok, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dong. Kalau besoknya musa ngene ya gak belah-belah banyune kok aja goblok kon iki. Itu berlaku hanya ketika Tuhan menghendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener enggak. Mau Prabowo ya monggo, mau Sutioso ya kono, goblok-goblok dewe lek-leken dewe. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, ngono tak pertanyaannya. Ada menteri ekonomi enggak? Ada menteri perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana menteri perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soge kan nyandur apa? Dele. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam itu loh. Ya sudah sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya kok. Nah, itu jawaban rakyat. Lah daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak ono sing gelem sing ndukur iku. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Sugih kok. Ndak masalah, kita orang kaya kok. Kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bila kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Ya, gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai menteri perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya sing penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat, jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri wono gak payu. Jawab aja seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga, kalah ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah, kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara, kabupaten. Wedang Sikoteng di sana ndak ada, Ketoprak ndak ada, Rawon ndak ada, Tanah Abang ndak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan ndak punya kebesaran. Mulai jawab. Ngalah dong, ngalah ndak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok kene, kita usah negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Nggak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya di kursus begitu, penyerang datang, mari silakan. Monggo mas, mau nggak masuk? Ayo masukkan lagi. Ngono ae kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, ndak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza, sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan berani sinnya sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani ke sini, serbun. Jam. Tentara Indonesia itu tidak punya senjata loh, jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, sementara Singapura aja punya 560 lebih, Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Jadi tolong wulan turu.
terus tangi oleh telung peluru, dar, turu meneh telung. Dan terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel. Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini, kok ditantang gelut? Ayo. Iya toh, kok prajuritnya tentara sampean pun minggir. Aku yang maju. Loh kalau saya maju, lah ya apa ganti penggawean saya gitu kan gitu kan. Loh sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu. Kita ngalah itu ndak ada bahasa Inggrisnya, ndak ada bahasa Arabnya. Dumolau kamu sandunya kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nah nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, emang aku ngalah. Loh, emang ngalah itu apa? Loh jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngallah. Oh, mengallah. Loh, serius itu. Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan, kita transendensikan, kita eliminir ke atas, sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh, ngallah. Jadi ya tak karang-karang. Ya, tapi nggak ada di seluruh dunia wong guyu kayak gini ya. Sudahlah, nggak bisa bangun, nggak apa-apa, nggak becus jadi presiden, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, wis gak iso jadi wis gak apa-apa, pemerintah nggak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Itu loh, sudah lumayan kayak gini. Ngalah banyak di Indonesia. Nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat. Nekat gandul. Ya, nekat. Amuk, ya amuk. Tapi nekat itu kan dasar. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KPK ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Enggak cukup, tapi drone. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bagaimana? Bisa dilawan bangsa seperti itu? Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Nah, itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tak tanya, loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Nah, bondone Bismillah. Di seluruh dunia ndak ada pekerjaan utama Bismillah. Kita punya Bismillah, apa aja beres di Indonesia. Itu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati toh, ini bener-bener seneng toh. Dan tidak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar siapa? Wong infak yang unjung kayak 500, 400. Gatel arek-arek.
ada infak sesedikit kace. Opo arek-arek guayane rene kono bareng infak 450. Lah saya nek kayak pertanyaan ya tapi hanya arek nekat temen ada. Oke, itu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu. Beresin diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Yai Buti tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi, tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional, nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri, gitu loh. Ya, dicari, ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, pokoknya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya Ibu itu revolusi, Dek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu Mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas buatan kangen revolusi tak? Ya bisa. Seneng ya Ibu Di. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan, tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sekarang? Nekat toh. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita, karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara ya tidak masalah, tidak masalah. BBM nggak munda waktu mau munda, terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur, kan nanti jadi munda ya. Ayo nggak munda, kok suwen nih. Katanya mau naik aja, emang padaan gue. Ayo unda loh. Nah, tetapi teman-teman sekalian, terakhir sekali sebelum kita bicara dialog sama beliau, supaya cerita sedikit, gue biar 8 tahun di Wirogunan itu bagaimana mengatasi depres yang itu ya. Ponari sudah ya? Ponari sudah cukup ya? Rian sudah cukup? Fatwa sudah cukup? Oh belum, sedikit kalau gitu, sedikit aja. Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Tuh. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan
keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Alida. Ya. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi al-mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, al-mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, al-mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa, ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Tuh. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor dua, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudorot. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudorot, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudorot namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus loh ya. Kalau sunat, mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu kesana, itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya kesana monggo, nggak kesana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan kesana, itu makruh. Kalau haram, tidak boleh kesana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib, kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib, bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh Majelis Ulama, kan gitu. Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib, betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa kok, gitu loh. Ono fatwa rokok gak oleh, gini, ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KJ kirim surat, Pak, tolong
kami dikasih fatwa tentang pemilu demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu berarti demokrasi itu wajib. Asik toh kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya dok dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Gitu terus no sampai nang buri meneh. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalur terus sampai ngeden sampai entek wis. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa, apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Difatwai kabeh. Kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Wis kudu kabeh. Jare bingung akeh ngono Bapak. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Itulah teman-teman sekalian. Jadi saya tidak nyalain MUI loh, saya senang loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Lo tidak tentu, Pak. Lo kok fatwa kok gak mesti? Lo ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Lo kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran aku enggak maling, Rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh.
kecuali darurat banget baru majelis ulama. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai dipres tadi itu, Mas Simon. Ya Mas ya, Mon ya. Minumannya sudah ada ya. Di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Pokoknya bol-bolan. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya 1 kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusro. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a, bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolkiah, mulane kan soalnya nek bolkiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemang. Salah bolkiah. Nah, bolkiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya, seneng guys. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia nih mana Gusti Allah matane, Gusti Allah matane. Wah, bayangin itu di desa saya ini Gusti Allah di mata-mata ini. Oh no loh, ada kayak mana itu. Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak, kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir bisa berpikir spiral dan siklikal ya, seperti tawaf. Maka kita tidak linier,
Tidak hanya oh gini haram, gini halal, tapi segala sesuatu ada illah, ya duru ala illatihi kalau dalam usul fikih. Nah, sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai Ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen kolbu, kan gitu kan. Nah jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan itu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan? Jadi riba, korupsi itu sama aja. Kekufuran, riba sama saja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed itu kain yang menutupi ranjang, cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir. Yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur. Sama dengan haji, tidak ada haji permanen. Tidak haji Isti Nugroho, tidak ada. Haji Soeharto, Haji Bambang itu tidak ada. Itu lucu. Siapakah haji? Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai 4 hari syariat hajinya, maka dia bukan haji lagi. Kalau mau haji lagi, pergi ke Mekah lagi, ke Mina lagi, ke Arafah lagi. Nah pada saat itu dia haji. Jadi begitu pulang ke Indonesia dia bukan haji. Tapi kan salah kaprahnya luar biasa. Begitu kita selesai syariat haji, malah kita jadi haji. Padahal ketika itu kita sudah bukan haji. Saya meninju istidil. Saya meninju itu ketika saya meninju. Saya peninju. Lain kalau petinju. Kalau petinju itu dia profesinya bertinju di atas ring dengan perjanjian dan aturan tertentu yang ditaati oleh kedua belah pihak, maka dia disebut petinju. Nah tapi kalau saya ngantem meninju si istri, saya bukan petinju, saya peninju. Nah haji itu sama dengan peninju, bukan petinju. Haji itu bukan profesi. Nah tapi kan sekarang makanya debat kalau para calon jamaah haji sekalian. Jadi kalau masih kita baru tawaf pertama, terus kita sa'i, terus kita ke Mina, itu disebut para calon jamaah haji karena dianggap belum sempurna hajinya, maka belum disebut haji. Padahal pada saat itulah mereka haji. Begitu selesai, mereka bukan haji lagi. Nah ini gini aja salah kita. Lah kok terus disuruh seperti Bolkiah? Mana bisa? Pengurus satu kata aja salah kok. Bedakan Cak Nur sama Cak Nun aja nggak bisa kok. Coba bagaimana? Sampai hari ini, sampai saat ini saya masih dipanggil Cak Nur kan? Gitu saya. Cak Nur. Nur Khalis Najib. Mati aku. Coba bedain itu aja nggak bisa kok orang Indonesia. Suruh memanage Indonesia yang sangat luas. Nah itu namanya riba. Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan. Itu klausul pertama. Tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi.
Kamu itu katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat. Riba apa tidak? Riba. Kamu itu mau jadi caleg, kamu mau jadi presiden, semuanya mengaku demokrasi, semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat. Tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai. Riba apa tidak? Riba. Orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat? Saya tanya. Ingin jadi presiden, riba apa tidak? Jadi presiden itu cara apa tujuan? Tujuan. Seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat. Cara menjadi tujuan, tujuan menjadi cara, itu berarti riba. Sekarang saya tanya, apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia? Apa yang tidak riba? Apa? Apa yang tidak riba? Saya tanya. Bu yang dini ya. Oke. Kalau Ramadan, saya tanya, benarkah televisi itu mau berdakwah? Berdakwah apa tidak? Saya tanya, berdakwah apa cari laba? Nah, riba apa tidak? Yang mana yang tidak riba? Makanya sekarang saya tanya, kalau di Amerika, di Australia diperlukan sertifikat atau label halal. Kenapa? Karena asumsi dasarnya di sana negara mayoritas non-Islam, maka makanan pada umumnya tidak halal. Maka diperlukan tanda yang mana yang halal. Kan begitu? Kalau di Indonesia mayoritasnya Islam, maka makanan di sini asumsi dasarnya adalah halal. Maka diperlukan sertifikat atau label haram. Lah di sini ada nggak label haram? Yang ada label halal. Riba apa tidak? Riba. Sekarang saya tanya, ahli ekonomi yang bisa menjawab. Pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu, betul? Sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi. Ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden, sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan. Kalau ternyata memang mampunya baru sekarang, berarti tidak riba. Tapi kalau ternyata mampunya itu sebenarnya sejak kemarin-kemarin, sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan. Kok tidak? Kok baru sekarang? Berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan. Niatnya adalah kampanye 2009. Riba. Tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi. Semua harus begitu. Yo. Siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi? Siapakah presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak mencintai rakyat? Semua mencintai rakyat, semua menomorsatukan rakyat. Tapi de facto bagaimana? Berarti riba. Nah Mas, kata Allah, kalau kamu sudah makan riba, apalagi hampir di semua hal riba, ya kalau Anda ribanya terpaksa. Oke, alhamdulillah Anda tidak riba. Maka situasi kita seperti diombang-ambingkan oleh setan. Situasi terombang-ambing itu gini Mas. Oke, kita simulasi aja kapal. Kapal kalau terombang-ambing kan begini. Maka kita jalan lurus nggak? Kalau kita tegak begini, tapi kapalnya terombang-ambing, kita bisa begini nggak? Kan kita begini-begini. Nah, kalau sudah riba, itu kamu bener pun jadi salah, kamu baik pun jadi buruk, betul enggak? Jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot. Mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot. Berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot. Kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng.
terombang-ambing. Itu pun kita tidak mencari, kita bertengkar. Kamu ngapain kok nimpa saya? Loh, saya nggak nimpa kamu, ini kapalnya yang begini. Tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya, kan begitu. Ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009. Pak Denuri, sesepuhnya Kiai Kanjeng itu, pagi-pagi bakar sampah, jongkok. Ada kambing lari nyerodok dia, terbanting dia. Sakit tadi. Dia pikir, loh, saya ini ngapain kok disuruh kambing? Kambing itu merasa disaingi sama Pak D. Loh, kok ada orang kok bawa begini-begini, mirip-mirip seperti temennya, maka diseruduk sama kambing. Jadi 2009 ini Anda nggak ngapa-ngapain bisa diseruduk orang. Tidur di rumah diharamkan, coba. Pas hari pemilu tidur haram, coba. Lo cuma tidur lo, haram itu. Ya nek tidur sama istri haram gak apa-apa lah, nek kayak dada. Sudah tidur kedap-kedip pijan haram hukumnya. Itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diseruduk kambing. Kambing itu punya rasa persaingan, rasa terancam dan seterusnya. Maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman, kan begitu. Itu karena kita berada dalam situasi itu. Teman-teman sekalian, riba kita sudah memuncak sekarang. Gak apa-apa, sekarang sudah memuncak. Dan satu yang harus kita lakukan, dua hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa berjalan di sela-sela hujan riba. Nah, coba hujan sederas apapun, itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding sela-sela di antara titik-titik. Kalau Anda rajin dan beritikat baik dan optimis terhadap kehidupan, masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba. Gitu loh. Dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang. Kapalnya oleh kena semua. Loh, ini enggak kok. Teman-teman enggak kok. Terus menit rapi. Enggak, nomor dua teman-teman sekalian. Nomor dua, sekarang kalau kapalnya oleng, apakah kapal oleng karena dirinya sendiri? Bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil? Bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika? Bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang? Nah, ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita, kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal. Apa mahasiswa tawur, apa bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, apa ketua DPRD sampai mati, itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam dek. Sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu, tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang-ambing terus-menerus. Maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar. Dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda. Cukup segini cukup. Itu perkara tidak tercapai sudah biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sekarang jangan marah sama Bolkia. Jangan marah sama Bolkia. Kalau dia Bolkia, kapal kita oleng, Bolkia perahu kecil dan ya cuma segitu orang gampang ngurusnya. Ya. Itu. Saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut isti tadi. Saya melihat kezaliman yang luar biasa. Saya melihat
kehinaan yang luar biasa di negeri ini. Saya tidak akan ngomong apa, tetapi dan itu yang saya bawa ke sini tadi. Saya marah, saya ingin meludah. Saya sampai bilang, upama aku dadi set, aku mau manggon di batangi wong iku. Sampai ngono aku. Upama aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu, saya akan menolak meludahi. Eman ludah saya, karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia. Sampai ngono saya. Tapi begitu saya masuk sini, sembuh saya. Sembuh saya, ketemu Anda saya sembuh. Seluruh amarah saya hilang. Saya optimis lagi. Saya penuh harapan lagi. Saya tidak tahu, tak anggap ini adalah potensi ponari-ponari. Entah apa bidangnya, tapi kalau kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya Allah. Nek mboten nggih siapa apa ya terus no. Gitu ya teman sekalian ya. Tapi coba lihat nih, Anda nih bertahan sampai jam segini di sini. Masa enggak ada harapannya? Pengangguran itu jalan aja. Loh, pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau Anda tidak punya nurani yang bersih. Kalau tidak tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat. Yang bisa memelihara Anda duduk di sini adalah Anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia. Dan begitu. Dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan Anda. Mustahil. Kalaupun Anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia, insya Allah pasti Allah merubah hidup Anda dan hidup saya. Kalaupun Indonesia dibiarkan gelap, Anda tidak dibiarkan gelap. Anda akan penuh cahaya. Keluargamu akan lebih sejahtera. Penghidupanmu akan lebih mudah. Hutangmu akan terbayar. Kalaupun tidak terbayar, yang ngutangi lupa. Angel-angel. Jadi malaikat itu sudah serius-serius nulis. Ono meneh. Ya teman sekalian ya. Ya Mas ya, jangan putus asa, jangan marah jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang marah sama Bulgia, dia mengeluh, apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah, miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Maka Mas, kalau gitu itu gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu. Aku percaya kepada keadilanmu. Aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi, kun fayakun. Aku akan mudah hidupku. Bismillah. Jadi Mas nanti, gitu, jangan gimana. Gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre. Dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada Dadang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk bela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu, seterusnya lah macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang loh, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang. Lu ngunu sampean lo, iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya mentempeleng nih orang. Saya kapok hari ini latih saya kayak ngomong. Ngadepin orang itu harus siklikal Mas ya, harus siklikal, dihubungi Mas, dihubungi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari. Masalah itu jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh Mas, kayak Ali.
Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya tapi masih oke gitu loh mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Ya, boten aku sudah cukup aku. Oke, jadi apa namanya, cerita terakhir, Anda jangan Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepada aku. Kalau kamu mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Bedanya terlalu jauh Kak Nun. Terlalu jauh. Makanya bilang Antara rupiah dolar aja. Bedanya kata kamu sudah masak. tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira. Biasa ngalah. Nah, makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang dikaji itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak dia malah sedih. Loh, lihat itu, rezekinya cuma segitu dia senang aja. Allah. Oke, terakhir sekali betul-betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah nentang, pokoknya wala. Habis asalnya Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya. Berhala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Gitu. Jibril marah. Bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu, masa kamu dibilang kalau memang ada Allah itu, kalau memang Allah ada, silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa, Jibril mulai mure-mure ngono iku. Tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku, tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah lah bro, gitu aja kok. Kamu kan malaikat, masa anda kuat jiwanya sih kamu. Udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh, malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kalau begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa bagaimana? Kalau enggak saya sembuhkan, terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril, ya hukum tinggi ya, semudun akhirnya. Nah Anda tinggal begitu, ateis saja. Atau dia ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana enggak kaya, bang, rokoknya dari tadi enggak berhenti-berhenti di sana. Saya itu sedih tiap hari, frustasi, terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi enggak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Cak Nun tidak kenal saya. Lu rumah samu nih SMS raimu ketok. Tinggal nyebut jeneng Ci Angel ya bisa-bisin pulsa. Sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi tidak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi, Cak tolong bantu pulsa.
Dan itu bisa sebulan 2 kali. Cak, tolong bantu pulsa. Apanya Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus setiap hari dia kirim nasihat ke saya. Dia juara. Saya yang beliin pulsa tiap hari, saya dinasehati sama dia. Coba, ya kok nasihati itu rodo gaduk, enggak gaduk, belas. Gitu loh, dinasehati nanti 2 minggu lagi, Cak tolong bantu pulsa. Tak kirim lagi, pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah aduh mati aku ya. Tadi saya di SMS lagi, Cak tolong bantu pulsa. Akhirnya saya balas. Mbok ngurusi panguripan weteng musik, lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi, bilang gitu. Terus dia balas, enggak, maksud saya minta bantu doa. Kayaknya, enggak semua. Ya Allah, saya itu seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu, Masya Allah. Awas kalau kirim SMS sama saya. Oke, begitu teman sekalian, kita berdiri bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.